Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat juga. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, saya membagikan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi renungan bagi kita semua pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya baru-baru ini ramai di media sosial gitu ya. Nah, mengenai ketuhanan Yesus ya. Jadi saya tertarik membagikannya untuk kita karena kebetulan saya menyelesaikan pembacaan Injil Yohanes untuk Aba ya. Nah, mari kita lihat firman Tuhan Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya, jadi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Yohanes ya ditulis ternyata maksudnya adalah supaya kita betul-betul percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kalau LAI membuat judul perikopnya, bahkan dia katakan maksud dari Injil ditulis. Jadi bukan hanya Yohanes, tetapi juga dengan Injil bersama dengan 3 kitab lainnya. Maksudnya adalah supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, pada waktu Yesus dimuliakan, ya, lalu Yesus bertanya kepada Petrus, menurutmu siapakah aku? Lalu Matius 16 ayat 16 mencatat, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Jadi sama seperti ini, dan pada waktu Simon Petrus berkata demikian, ya, Yesus berkata kepada Petrus, bukan engkau yang berkata demikian, tetapi Bapa yang memberikan kepadamu ya kata-kata itu. Untuk menegaskan bahwa Yesus pun mengiyakan bahwa ialah Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah, ternyata ini maksud tadi kitab Yohanes atau Injil ini ditulis adalah katanya ada 2 hal, ya, supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan Yesus adalah Anak Allah. Ini yang pertama. Ya, ini penting sekali. Jadi mengapa media sosial sangat ramai ya waktu ada yang hamba Tuhan berkata Yesus itu bukan juru selamat, ya. Yesus itu ya Tuhan, tetapi Tuhan dalam kealahan yang minor, bukan yang mayor, jadi lebih kecil gitu. Nah, padahal semua orang tahu Yesus adalah Mesias karena dia arti Mesias adalah juru selamat, dan itu ditegaskan betul di dalam firman Tuhan ya. Ya. Jadi Yesus arti Mesias adalah Allah sendiri yang menjadi juru selamat. Ya memang kalau di dalam perjanjian lama dijelaskan Yahweh itulah juru selamat. Tetapi Yesus adalah juru selamat, bukan berarti dia bukan Yahweh. Nah, justru dialah Yahweh itu. Ya. Nah, Lukas 2 ayat 11, hari ini pernyataan malaikat ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Apa ini juru selamat? Mesias, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan Yesaya
ya menubuatkannya sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mesias dalam konsep perjanjian lama adalah Allah sendiri. Ada 4 disematkan kepada Yesus yang lahir itu, namanya dia penasehat ajaib, dia adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Untuk menunjukkan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Bahkan dia bukan hanya katakan Yesus adalah Mesias, tetapi dilanjutkan anak Allah untuk menyatakan bahwa anak Allah di sana bukan seperti kita adalah anak Allah, bukan. Tetapi anak Allah di sana adalah sehakikat dengan Allah, setara dengan Allah. Dan orang-orang Yahudi, orang ahli Farisi, Taurat, tahu betul itu sebabnya ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, aku adalah anaknya, gitu. Ya, orang-orang Yahudi tahu maksudnya. Itu sebabnya ya mereka tidak senang. Orang-orang Yahudi, ya Yohanes 10 misalnya berkat menulis ya tertulis ya, jawab orang-orang Yahudi itu. Karena dia dilempari, Yesus dilempar dengan batu, lalu dia berkata, ya kenapa kamu melempari aku? Pekerjaan jahat apa yang aku lakukan sehingga aku dilempari dengan batu? Nah, lalu mereka menjawab, ya, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, nah ini perhatikan ini, menyamakan dirimu dengan Allah. Karena di konsep orang Yahudi, hukum Taurat itu, ada 2 orang yang bisa dilempari dengan batu. Ya, yang pertama karena dosanya berzina, yang kedua karena menghujat Allah. Dia boleh dilempari sampai mati. Nah, jadi maksud Injil ditulis adalah supaya kita percaya bahwa Yesus ini adalah Tuhan, adalah Allah itu sendiri. Dia adalah juru selamat. Jadi jangan ragu, jangan mau diombang-ambingkan oleh pengajaran lain. Ya. Nah, yang kedua, ini penting sekali ya. Oleh iman itu katanya kita menjadi hidup, mendapatkan hidup. Ya, oleh karena namanya. Oleh karena iman, yaitu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah juru selamat, adalah Mesias, ada Allah sendiri, itu yang menyelamatkan. Itu yang membuat kita mendapat hidup yang kekal. Nah, perhatikan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya, ayat 18, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Barang siapa, ayat 36-nya, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya ada juga yang kalau di media sosial saya lihat nggak usah ribut-ribut lah, biarin aja gitu ya. Ya penting sekali kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, sehakikat dengan Allah, dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat. Oleh karenanya kita juga dapat diselamatkan. Penting sekali. Karena kalau kita tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, adalah Allah,
kita menolaknya sebagai anak Allah, sebagai Allah, sehakikat dengan Allah, ya itu bukan iman Kristen yang menyelamatkan. Tanpa itu kita tidak mendapatkan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu teguhlah, percayalah, karena untuk itulah Injil kita ditulis. Dia ditulis supaya kita semua pertama percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tidak cukup hanya sebatas nabi, utusan, Tuhan yang kecil, ciptaan, ya, atau yang dijadikan Tuhan, atau wah yang di dalamnya ada Yahweh, di dalamnya hanya sekedar gitu, dia sebagai yang tidak menjadi Yahweh itu sendiri. Nah, sebab tanpa itu, karena kita harus menerimanya adalah Yesus adalah Tuhan, Yahweh, ya, sehakikat dengan Bapa, setara dengan Bapa. Memang pada waktu di dunia, dia ketika jadi manusia, dia diutus. Ketika dia jadi manusia, Filipi 2 berkata, dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi itu ketika dia menjadi manusia. Menjadi manusia artinya dia melepaskan atribut Allahnya, tetapi dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Yahweh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan.